Selamat pagi saudara-saudara terkasih dalam Kristus. Selamat bergabung dengan channel Puspita Surabaya. Kita sesaat lagi akan bersama-sama menderaskan ibadat bacaan. Marilah saudara, kita persembahkan ibadat bacaan ini sebagai sili kepada Tuhan. Marilah saat ini kita mempersiapkan hati. Ibadat bacaan hari Sabtu 6 Agustus 2022. Pekan biasa ke-18, ofisi pekan kedua. Pesta Yesus menampakkan kemuliaannya. Pembukaan. Ya Tuhan, sudilah membuka hatiku, supaya mulutku mewartakan pujian-Mu. Mazmur 94. Hendaknya kamu saling menasehati selama masih dapat dikatakan hari ini. Marilah kita menyembah Tuhan, Raja Maha Mulia. Marilah kita bernyanyi bagi Tuhan, bersorak-sorai bagi penyelamat kita, menghadap wajah-Nya dengan lagu syukur, menghormati-Nya dengan pujian. Marilah kita menyembah Tuhan, Raja Maha Mulia. Tuhanlah Allah yang agung, merajai segala dewa. Dasar bumi terletak di tangan-Nya, puncak gunung pun milik-Nya. Milik-Nya lah laut, Dia membuatnya, daratan pun buatan tangan-Nya. Marilah kita menyembah Tuhan, Raja Maha Mulia. Mari bersujud dan menyembah, berlutut di hadapan Tuhan Pencipta kita. Dialah Allah kita, kita umat-Nya. Dialah Gembala kita, kita kawanan-Nya. Marilah kita menyembah Tuhan, Raja Maha Mulia. Hari ini dengarkanlah suara-Nya. Jangan berdegar hati seperti di Meriba, seperti di masa di padang gurun, ketika leluhurmu mencobai aku, walau menyaksikan karyaku yang agung. Marilah kita menyembah Tuhan, Raja Maha Mulia. 40 tahun aku muak akan mereka itu, maka aku berkata umat ini tersesat hatinya. Mereka tidak mengerti maksud bimbinganku. Sebab itu aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan beristirahat bersama aku. Marilah kita menyembah Tuhan, Raja Maha Mulia. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Marilah kita menyembah Tuhan, Raja Maha Mulia.
Mada. Manis dan menawan hati, kenangan Yesus yang suci, tetapi kehadirannya mengatasi segalanya. Tiada lagu semerdu, tiada nama sejitu, tiada cinta semesra dengan Yesus Allah Putra. Yesus penghibur sejati, cahaya hati nurani. Engkaulah harapan kami, penjamin hidup abadi. Terpujilah Yesus Tuhan, yang harus kami dengarkan. Terpujilah selamanya bersama Bapa dan Roh-Nya. Amin. Pendarasan Mazmur. Yesus mengajak Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudaranya, dan bersama-sama dengan mereka mendaki sebuah gunung yang tinggi. Di depan mata mereka berubahlah rupa Yesus. Mazmur 83. Di sini kita tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap. Kita mencari kediaman abadi. Betapa menyenangkan kediaman-Mu, ya Tuhan semesta alam. Hatiku rindu mendambakan pelataran rumah Tuhan. Jiwa ragaku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Bahkan burung pipit mendapat tempat, dan burung layang-layang bersarang di rumah-Mu. Mereka meletakkan anak-anaknya dekat mezbah-Mu. Ya Tuhan semesta alam, Rajaku dan Allahku. Berbahagialah orang yang diam di rumah-Mu, yang selalu memuji Engkau. Berbahagialah orang yang menimba kekuatan daripada-Mu, yang suka berziarah ke rumah-Mu. Lembah kering yang mereka lintasi berubah menjadi sumber air berkat hujan pertama.
Mereka berjalan dari kota ke kota, hendak menghadap Allah di Gunung Sion. Tuhan Allah semesta alam, dengarkanlah doaku. Condongkanlah telingamu ya Allah Yakub. Lihatlah ya Allah Raja Agung. Pandanglah Raja yang kau urapi. Lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allah daripada diam di rumah orang berdosa. Sebab Tuhan Allah adalah Raja yang agung dan murah hati. Ia memberikan kasih dan kemuliaan. Tuhan menganugerahkan kebahagiaan kepada orang yang hidup tanpa celah. Tuhan semesta alam, berbahagialah orang yang percaya kepadamu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus mengajak Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudaranya, dan bersama-sama dengan mereka mendaki sebuah gunung yang tinggi. Di depan mata mereka berubahlah rupa Yesus. Segumpal awan bercahaya menaungi mereka, dan dari awan itu terdengar suara, "Inilah putera kesayanganku yang kucintai." Mazmur 96. Mazmur ini menguraikan keselamatan dunia dan kepercayaan semua bangsa kepada keselamatan itu. Tuhan meraja, hendaklah bumi bersorak-sorai, dan pulau-pulau bersukacita. Awan kelam menyelubungi Tuhan, keadilan dan hukum tumpuan taktanya. Api menjala di hadapan Tuhan, menghanguskan para lawan di sekitarnya. Halilintar menyinari jagat, bumi melihatnya dan gemetar. Gunung-gunung luluh laksana lili di hadapan Tuhan. Di hadapan Tuhan semesta alam.
Langit mewartakan keadilan Tuhan, dan segala bangsa melihat kemuliaannya. Dipermalukanlah orang yang menyembah berhala, yang bermegah atas arca yang tak berdaya. Hendaknya segala dewa sujud menyembah Tuhan. Sion mendengarnya dan bersuka cita. Kota-kota Yehuda bersorak-sorai karena keputusan-Mu ya Tuhan. Sebab Engkaulah ya Tuhan maha tinggi di atas seluruh bumi. Engkau maha agung di atas segala dewata. Hai orang yang mengasihi Tuhan, bencilah kejahatan. Sebab Tuhan memelihara orang yang mengasihinya dan melepaskan mereka dari cengkeraman orang jahat. Terang terbit bagi orang benar, sukacita bagi orang yang tulus hati. Bersukacitalah dalam Tuhan, hai orang benar. Muliakanlah nama-Nya yang kudus. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Sekumpal awan bercahaya menaungi mereka, dan dari awan itu terdengar suara, "Inilah putera kesayanganku yang kucintai." Ketika turun dari gunung, Yesus berpesan, "Jangan ceritakan kepada seorang pun apa yang kamu lihat, sebelum Putera Manusia bangkit dari alam maut." Mazmur 98. Engkau bertakhta di atas singgasana, namun Engkau menjadi serupa dengan kami untuk mengubah keadaan dunia yang buruk. Tuhan meraja gemertalah para bangsa. Tuhan bertakhta di atas singgasana, goncanglah bumi. Agunglah Tuhan di Sion. Tuhan agung mengatasi segala bangsa. Dimuliakanlah nama-Mu, Allah yang agung dan dahsyat. Kuduslah Tuhan, Raja Maha Kuasa, pecinta hukum. Engkau sendirilah yang menegakkan keadilan, hukum dan keadilan dalam bangsa Yakub.
Engkaulah yang menegakkannya. Agungkanlah Tuhan Allah kita. Bersembah sujudlah di depan tumpuan kakinya. Kuduslah Tuhan. Musa dan Harun termasuk imamnya, dan Samuel termasuk orang yang menyerukan namanya. Mereka berseru kepada Tuhan dan Ia menjawab mereka. Dari dalam tiang awan Tuhan berfirman kepada mereka. Mereka berpegang pada perintahnya, pada hukum yang diberikannya. Tuhan Allah kami, Engkau telah menjawab mereka. Engkaulah Allah yang mengampuni mereka. Namun Engkau membalas perbuatannya yang jahat. Agungkanlah Tuhan Allah kita. Bersembah sujudlah di hadapan gunungnya yang kudus. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Ketika turun dari gunung, Yesus berpesan, jangan ceritakan kepada seorang pun apa yang kamu lihat, sebelum Putera Manusia bangkit dari alam maut. Bacaan dari surat Paulus kepada jemaat di Korintus yang kedua, bab 3 ayat 7 sampai bab 4 ayat 6. Pelayanan yang memimpin kepada kematian terukir dengan huruf pada loh-loh batu. Namun demikian kemuliaan Allah menyertainya waktu ia diberikan. Sebab sekalipun pudar juga, cahaya muka Musa begitu cemerlang, sehingga mata orang-orang Israel tidak tahan menatapnya. Jika pelayanan itu datang dengan kemuliaan yang demikian, betapa lebih besarnya lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan roh. Sebab jika pelayanan yang memimpin kepada penghukuman itu mulia, betapa lebih mulianya lagi pelayanan yang memimpin kepada pembenaran. Sebenarnya, apa yang dahulu dianggap mulia, jika dibandingkan dengan kemuliaan yang mengatasi segala sesuatu ini, sama sekali tidak mempunyai arti. Sebab jika yang pudar itu disertai dengan kemuliaan, betapa lebihnya lagi yang tidak pudar itu disertai kemuliaan. Karena kami mempunyai pengharapan yang demikian, maka kami bertindak dengan penuh keberanian, tidak seperti Musa yang menyelubungi mukanya, supaya mata orang-orang Israel jangan melihat hilangnya cahaya yang sementara itu.
Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul, sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan, karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Bahkan sampai pada hari ini, setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Sebab Tuhan adalah Roh, dan di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambar-Nya dalam kemuliaan yang semakin besar. Oleh kemurahan Allah, kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati, tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya, kami menyatakan kebenaran, dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang, Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan pilihan diambil dari buku Mengikuti Jejak Kristus, bagian pertama, nasihat-nasihat untuk hidup rohani. Pasal ke-23, hal merenungkan kematian. Apakah gunanya mencapai umur panjang jika kita tidak cukup memperbaiki hidup kita? Umur panjang tidak selalu membawa perbaikan, bahkan seringkali malahan menambah banyaknya kesalahan saja. Alangkah bahagia kita seandainya kita dapat hidup baik sehari saja di dunia ini. Banyak orang menghitung-hitung tahun sesudah mereka bertobat, tetapi sering tidak terdapat banyak perbaikan dalam hidup mereka. Jika mati itu kita pandang menakut-nakuti, maka umur panjang mungkin lebih berbahaya. Bahagialah orang yang selalu ingat akan saat kematiannya, dan setiap hari mempersiapkan diri untuk menghadapi mati. Apakah kita sudah pernah melihat orang pada saat ia akan meninggal? Baiklah kita ingat bahwa jalan yang sama itu akan kita lalui juga.
Saudara-saudara terkasih, marilah saat ini kita melambungkan mada Allah Tuhan kami. Allah Tuhan kami, Engkau kami muliakan, Dikau Bapa yang kekal. Seluruh bumi sujud padamu, para malaikat, serta segala isi surga bermada, kerubim dan serafim, tak kunjung putus memuji Dikau. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa. Langit dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Kau dimuliakan kalangan para rasul. Kau diluhurkan rombongan para nabi. Engkau dipuji barisan para martir. Engkau dipuji gereja kudus di seluruh dunia. Bapa sungguh Maha Kuasa, Putra Bapa yang tunggal, yang patut disembah. Roh Kudus pula, penghibur umat Allah, Kristus Raja nan jaya. Engkaulah Putra Bapa yang kekal. Untuk menebus kami Kau jadi manusia. Sudi dikandung Santa Perawan. Kuasa maut Kau kalahkan. Kau buka pintu surga bagi umat beriman. Kau bertata dengan mulia di sisi kanan Bapa. Dikaulah King yang akan datang, maka kami mohon tolonglah hamba-Mu, yang Kau tebus dengan darah-Mu sendiri. Satukanlah kami dengan orang kudus dalam kemuliaan-Mu. Selamatkanlah kami ya Tuhan. Berkatilah umat pilihan-Mu. Rajailah kami. Dan angkatlah kami untuk selamanya. Setiap hari kami memuji Dikau,
kami memegang nama-Mu untuk sepanjang masa. Ya Tuhan, sudilah menjaga kami, agar hari ini luput dari dosa. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Limpahkanlah kasih setia-Mu kepada kami, sebab kami berharap padamu. Kepada Tuhan kami percaya, kami tak kecewa selamanya. Saudara-saudara terkasih, marilah saat ini kita meluangkan waktu sejenak untuk berdoa syafaat bagi sesama kita. Marilah kita memohon belas kasihan Tuhan, supaya wabah corona ini yang sudah mereda tidak bangkit kembali. Semoga tidak ada lagi varian baru COVID yang berbahaya. Kita doakan saudara-saudara mereka yang saat ini terbelenggu oleh dosa. Semoga Tuhan melepaskan mereka dari belenggu dosa tersebut, serta menganugerahkan rahmat iman, harapan, dan kasih. Marilah kita berdoa juga untuk mereka yang terpuruk secara ekonomi. Semoga Tuhan memberikan solusi atas setiap kesulitan yang mereka alami. Saudara-saudara, marilah kita doakan perdamaian di negeri Ukraina yang dilanda perang. Semoga negara-negara yang bertikai, baik Rusia, Ukraina, dan juga negara-negara Barat dan juga Amerika, segera bisa berdamai. Tidak lupa, marilah kita doakan kepentingan-kepentingan bagi keluarga kita masing-masing. Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Luhur, ketika Yesus menampakkan kemuliaannya di atas gunung, Engkau mengukuhkan rahasia-rahasia iman dengan kesaksian para nabi. Kau nyatakan pula pengangkatan umat manusia menjadi putra-Mu. Semoga kami mendengarkan suara putra-Mu yang tercinta, supaya layak menjadi sewaris dengannya. Sebab Dialah pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Bapa dan persekutuan Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin. Marilah memuji Tuhan. Syukur kepada Allah.
Saudara-saudara terkasih, terima kasih sudah bergabung bersama kami sehingga kita dari berbagai tempat dimungkinkan untuk mendaraskan ibadat bacaan secara bersama-sama. Marilah kita bergabung lagi di dalam ibadat bacaan pada esok hari. Semoga Tuhan memberkati kita.